Pemirsa, kubu Prabowo terbuka jika P3 ingin bergabung ditambah adanya sinyal dari Sandiaga Uno yang akan bergabung dengan poros Prabowo. Lalu apakah P3 sudah ancang-ancang tinggalkan Ganjar? Kita akan membahas bersama Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi yang nanti akan menyusul untuk bergabung dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Burhan. Malam. Oke, Mas Burhan, kalau bicara soal posisi P3 saat ini, apakah sebetulnya ancang-ancang P3 untuk bergabung dengan poros Prabowo Gibran itu memang sudah sangat terlihat jelas? Ya, memang pernyataan Ketua Bapilu, yaitu Sandiaga Uno, masih diklaim hanya merepresentasikan pendapat pribadi. Tetapi saya membaca pernyataan pribadi seorang Sandiaga Uno ini, itu semacam sinyal dari P3 untuk membuka diri masuk ditarik ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Jadi meskipun pribadi tetapi pernyataan tersebut dugaan saya itu semacam kode yang dikirimkan kepada Prabowo maupun Pak Jokowi bahwa P3 siap untuk masuk dalam skenario koalisi. Dan itu dipertegas oleh Saifullah Tamliha yang bahkan menurut saya bukan sekedar kode atau sinyal, tetapi semacam opsi untuk ditarik ke dalam koalisi karena saya kira P3 sedang mempertimbangkan untuk masuk ke dalam kekuasaan meskipun bukan pendukung Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Mas Burhan, opsinya ini apakah sudah sampai pada lobi-lobi tawaran kepada P3-nya atau justru P3-nya yang proaktif untuk menawarkan diri kepada poros Prabowo? It takes two to tango. Jadi perlu dua belah pihak untuk menari tango. Dan saya kira pernyataan P3 ini juga muncul dari kenyataan bahwa partai ini itu sulit untuk bisa berkembang sebagai partai oposisi. Selama ini kan partai ini belum pernah punya DNA sebagai oposisi kecuali zaman Orde Baru. Tapi setelah reformasi, P3 cenderung masuk ke dalam pemerintahan meskipun mendukung calon presiden yang kalah, misalnya seperti tahun 2014. Tapi saat yang bersamaan, pendukung atau partai koalisi Pak Prabowo dengan antara Gerindra, Golkar, kemudian PAN dan Demokrat itu masih di bawah 50%. Jadi kalau misalnya P3 lolos PT, ya, jadi lagi-lagi lolos PT itu akan menjadi tambahan yang menyegarkan buat koalisi Indonesia Maju. Tetapi per hari ini kan belum ada kepastian apakah P3 lolos PT atau tidak. Nah, sembari menunggu kepastian itu, ada semacam sinyal yang dikirimkan oleh P3 untuk siap masuk bersama koalisi Indonesia Maju. Lolos PT ini penting, karena kalau misalnya tidak lolos PT, itu daya tawar P3 menjadi sulit untuk bisa ditarik ke dalam kekuasaan. Karena bagaimanapun kemungkinan P3 kalaupun toh lolos PT kursinya juga turun jauh dibanding 2019 yang mendapatkan 19 kursi kalau saya tidak salah. Jadi kalau tidak lolos PT, saya kira posisi tawar P3 menjadi turun drastis dan mungkin tidak dilirik lagi sebagai partai yang masuk dalam skenario koalisi. Oke, jadi ini soal hitung-hitungan porsi perolehan di DPR begitu ya, sehingga tawar-menawarnya akan jadi lebih besar ataupun lebih kecil tergantung bagaimana perolehan P3 di DPR begitu? Persis, karena bagaimanapun hitung-hitungan lolos tidaknya di PT itu menjadi titik kunci. Karena kalau sekarang P3 masih punya daya tawar setidaknya untuk mengamankan pemerintahan Jokowi hingga Oktober 2024, termasuk dari ancaman hak angket. Tetapi kalau misalnya hasil pemilu 2024 P3 tidak lolos PT, saya kira bargaining position P3 menjadi menurun, karena yang dibutuhkan oleh koalisi Indonesia Maju adalah partai yang bisa menggenapi kekurangan dukungan koalisi Indonesia Maju bagi stabilitas politik pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi sekarang yang menjadi semacam daya tawar buat P3 untuk tetap solid mendukung Jokowi, Kiai Ma'ruf atau Prabowo Gibran adalah minimal menjanjikan stabilitas politik
dari potensi munculnya hak angket. Oke. Tetapi kan itu berdasarkan hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Sementara untuk pemilu tahun ini, nasib P3 kan berada di tepi jurang. Lolos atau tidak, per hari ini persis dapat 4%. Oke. Sementara masih banyak suara yang belum masuk. Jadi lagi-lagi di situ titik poinnya. Jadi Tetapi poin saya, nasib P3 sebaiknya tergantung memang pada P3 20 Maret berada nanti di ya luar. Mas Burhan? Gimana? Nasib P3 bergantung pada 20 Maret nanti hasil real count dari KPU. Iya. Karena per hari ini sangat tidak konklusif. Menurut quick count juga tidak konklusif. P3 bisa lolos, bisa tidak. Tergantung hasil penghitungan manual. Tadi saya cek di Sirekap 4,00%. Nah, sementara data masih banyak yang belum masuk. Sementara buat Pak Prabowo, kalau P3 tidak lolos PT, sulit dijadikan sebagai alat untuk menaikkan bargaining position. Karena bagaimanapun P3 ini kan, kalaupun toh lolos, kursinya juga kisaran sekitar 10 atau 9 kursi saja. Jadi sangat tipis, pas-pasan ya kalau melihat dari data sekarang. Tapi kita lagi-lagi masih menunggu 20 Maret nanti. Dan saya ingin tanyakan langsung ke Mas Romi yang sudah sampai di studio Metro TV. Boleh bergabung Mas Romi? Gimana kabarnya Mbak Vera? Terima kasih Mas Romi, sediaan waktunya. Nah, sebelum kita mulai dialog dengan Mas Romi, saya ingin tayangkan dulu pernyataan dari Sandiaga Uno berikut ini. P3 ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa, karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk Persatuan Indonesia, dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Mas Robi, banyak pihak yang menafsirkan apa yang disampaikan oleh Mas Sandiaga Uno tadi bahwa P3 akan bergabung di poros Prabowo. Jadi itu benarkah adanya bahwa P3 akan segera bergabung? Sebenarnya kalau video tadi diteruskan, Pak Sandi menyampaikan bahwa itu pendapat saya pribadi. Jadi ini bukan cuma dikemas secara pribadi? Tidak. Memang itu enggak, artinya itu memang betul-betul pendapat pribadi. Kan Pak Sandi menyampaikan seperti itu kalau kita teruskan bukan videonya. Bukan mewakili P3 gitu. Bukan mewakili P3 secara institusi, karena P3 secara institusi di lanjutan video itu beliau mengatakan bahwa akan diputuskan dalam forum rapat pimpinan nasional partai dan itu akan dilakukan secara institusional. Tentu semuanya dilakukan setelah kita melihat siapa sebenarnya yang menjadi pemenang pemilu secara resmi berdasarkan putusan KPU. Ini kan baru akan ada di tanggal 20 Maret nanti. Karena tadi kami mendapat undangan untuk menghadirkan saksi untuk pleno perhitungan rekap secara nasional mulai tanggal 3 Maret kalau nggak salah ya. Maaf, mulai 28 Februari hari ini sampai dengan tanggal 20 Maret. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan hari ini siapa kalah menang, secara resmi masih terlalu pagi. Bahwa quick count mengatakan paslon 02 memiliki keunggulan absolut, tentu itu kita anggap sebagai sebuah instrumen yang untuk mengetahui atau untuk memiliki sinyal awal bahwa kira-kira yang menang adalah ini. Tetapi pastinya itu atau tidak tentu kita tunggu. Yang kedua, P3 sendiri saat ini sedang berkonsentrasi karena Mas Burhan tadi berkali-kali kan mengatakan sekarang P3 sedang di ambang batas. Nah, karenanya kami memang pada posisi melakukan pengawalan terhadap seluruh perolehan suara P3 karena yang tampak di Sirekap itu kan sebenarnya tidak memiliki makna secara legal. Kita tahu persis bahwa yang digunakan itu adalah rekapitulasi berjenjang yang hari-hari ini baru dimulai di tingkat kabupaten. Ada yang mulai hari ini, ada yang besok dan seterusnya dan mungkin masih cukup lama waktunya. Dan sampai tingkat nasional nanti. Nah, karenanya kami masih mencermati secara sesama meskipun kami juga mendapatkan informasi-informasi dari kader-kader aksi kami dari seluruh Indonesia. Insya Allah P3 dengan izin Allah masih dipercaya lagi untuk duduk di Senayan. Nah, bahwa kemudian kita ditanyakan bagaimana posisi P3 nanti pada saat pemerintahan baru terbentuk. Nah, pemerintahannya masih 10 bulan lagi. Masih 8 bulan lagi. Masa kita kemudian baru 8 bulan lagi masih sudah mengatakan bahwa kita akan mendukung atau di luar atau di dalam begitu. Jadi masih terlalu pagi. Kemudian yang kedua, ini kan masih ada juga hasil pertemuan partai-partai politik yang ada di Paslon 03 kemarin hari Sabtu,
para ketua umum hadir, bahkan langsung Ibu Mega yang memimpin rapat bahwa kita berada dalam barisan solid untuk mengusung hak angket atau interpelasi di DPR yang akan masuk masa sidang 5 Maret nanti. Oke, tapi kan sejauh ini yang ditangkap oleh publik tidak ada pernyataan resmi yang firm gitu dari pihak P3 bahwa di panggung depan ya P3 akan solid dan akan menggulirkan hak angket di DPR gitu. Istilah pernyataan resmi itu mesti disampaikan siapa? Saya Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Dan ketika saya menyampaikan ini pun, kemarin saya sudah berkonsultasi dengan Ketua Umum dan itulah yang diarahkan. Bahkan secara khusus beliau menyampaikan hasil pertemuan hari Sabtu seperti apa. Jadi kalau mau dikatakan statement secara resmi, ya yang saya sampaikan ini resmi begitu. Apakah itu kemudian akan bertahan? Nah, kita juga akan berkomunikasi kan dengan partai-partai yang ada di paslon 01 karena soliditas angket ini akan bergantung kepada mayoritas partai politik yang ada di DPR. Dan kalau kita berkaca kepada perolehan kursi dari partai-partai paslon 01 dan 03 itu kan 314 versus 261. Jadi beda 53 suara. Tapi sampai pada komitmen hak angket dulu deh. Artinya bisa ditegaskan bahwa P3 komit akan ikut bersama dengan PDIP begitu ya untuk menggulirkan hak angket. Itu yang disampaikan sudah sepakat dengan Ibu Megawati. Sudah sepakat dengan Ibu Megawati kemarin pada saat pertemuan para ketua umum di tempat pertemuan mereka ya. Saya nggak bisa sampaikan di mana begitu ya. Dan karena yang memiliki kursi di parlemen hanya P3 dan PDIP di paslon 03, ya hanya dua partai ini tentunya. Bahwa ada Hanura ketua umumnya hadir, ada Perindo ketua umumnya hadir, tapi kan kebetulan mereka tidak memiliki kursi. Jadi memang bertumpu kepada dua partai inilah. Nah, kita tentu juga akan melihat perkembangan di paslon 01 seperti apa. Komunikasi ada tentu. Tapi sudah ada statement jelas intensif, bahwa paslon 01 katanya solid untuk bisa mengikuti inisiasi dari PDIP. Ya, di paslon 03 pun kan Mas Hasto juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah hasil pertemuan para ketua umum. Dan itu yang juga menjadi sikap P3 sampai saat ini. Tetapi di atas semuanya kami tetap pada posisi hari ini mengawal suara dan kursi P3 di parlemen yang kalau tadi diperkirakan Mas Burhan di angka 9-10 kayaknya terlalu sedikit itu. Karena angka yang kami miliki mungkin masih di kisaran belasan kursi yang kita punya. Gitu. Tapi dengan sudah bertemu Bu Mega, sudah ada kesepakatan gitu ya, apa kemudian pesan dari Bu Mega untuk menggulirkan hak angket ini? Yang utama adalah bahwa ini bukan soal menang dan kalah. Ini bukan soal sekedar kontra terhadap tuduhan bahwa kecurangan itu adalah narasi yang dibangun oleh pihak yang kalah. Bukan, ini soal bagaimana mengungkap apa yang terjadi pada saat pemilu kemarin. Ini soal meluruskan arah demokrasi kita yang sempat bengkok pada pelaksanaan pemilu yang saya di mana-mana selalu sebut demokrasi paling brutal. Karena dalam semalam demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar terbesar di dunia. Dan kalau ini kemudian kita biarkan aktor-aktor pelaku kecurangan itu kita tidak ungkap, maka ini akan dengan sangat mudah direplikasi di pilkada yang tanggal 27 November besok akan digelar tahun ini dan jumlahnya 271 kabupaten kota dan provinsi. Bayangkan kalau kemudian modus-modus kecurangan yang kemarin terjadi di pemilu itu direplikasi di tingkat kabupaten kota dan provinsi tahun ini dan tahun depan, negeri ini mau dibawa kemana? Karena kemudian kita membiarkan money politik ini sebagai instrumen legal dan dibiarkan oleh negara untuk mendapatkan kemenangan. Dan itu bahkan di dalam analisis kami kan berkali-kali saya sampaikan di berbagai kesempatan dihadirkan dalam bentuk bansos. Bansosnya tidak salah, tetapi politisasinya yang kemudian harus kita ungkap, harus kita luruskan dan publik tahu bahwa oh ternyata kecurangan itu bukan sekedar narasi yang dilakukan oleh orang yang kalah, tetapi merupakan kenyataan. Dan kalau kita kemudian angkat ini ke depan publik secara resmi di panggung DPR ya, tidak perlu juga ada alergi, tidak juga kemudian artinya bahwa politisasi bansos merupakan salah satu objek yang akan dibawa ke dalam hak angket begitu ya. Nah, tapi kemudian juga menarik untuk menelisik lebih jauh begitu ya. Mas Romi ini kan dikenal dekat dengan Pak Jokowi, tapi nampaknya kan belakangan publik melihatnya Pak Jokowi ini ada yang berbeda. Tapi berbedanya seperti apa sih? Seperti misalnya mengistimewakan sosok Prabowo dengan menyematkan bintang 4. Hari ini ya. Iya, dan juga ada berbagai macam kabar yang menyiarkan bahwa
Pak Jokowi akan terlibat dalam pemerintahan yang baru nanti? Tapi dijawab nanti, Mas Romi. Usai jeda tetap bersama kami di Primetime News. Sebelumnya Pak Sandi memberikan sinyal siap bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Ya itu sudah diklarifikasi oleh Pak Sandi dan juga dari P3 bahwa pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan hak angket. Kita lanjutkan diskusi, saya ingin ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, tadi kan dikatakan bahwa P3 komit gitu ya bersama dalam barisan PDIP untuk melakukan hak angket di parlemen. Kalau Anda melihatnya dinamikanya akan seperti apa bergulir ke depannya agar hak angket ini memang akan goal gitu dengan komposisi fraksi yang lebih dari satu gitu, melihat juga posisi dari P3 yang saat ini masih kelihatannya 4% itu tipis sekali gitu untuk bisa lolos ke parlemen. Kalau Mas Burhan melihatnya seperti apa? Ya, jadi hak angket ini kan jalur politik yang bisa digunakan oleh anggota DPR dalam rangka mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap punya potensi menguntungkan buat salah satu calon. Dan tentu sebagai hak politik, ya sah saja kalau hak tersebut digunakan, terutama oleh fraksi dari partai pendukung paslon 01 dan 03. Jadi kita tunggu tanggal 5 Maret apakah P3 solid bersama PD Perjuangan menggulirkan hak angket, kemudian didukung oleh 3 partai pendukung paslon 01. Jadi memang kalau melihat dari 2 tahap ya, tahap pertama adalah terkait dengan pengguliran hak angket dan itu masih berkaitan dengan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir hingga Oktober, dan tahap kedua adalah transisi dari rezim Jokowi ke calon presiden yang akan memenangkan Pilpres 2024. Jadi 2 tahap nih. Tahap yang pertama ini positioning P3 clear tuh, punya posisi tawar yang jelas dengan 19 kursi kalau tidak salah yang dimiliki oleh P3. P3 punya kekuatan apakah tetap solid mendukung hak angket ataukah mulai masuk angin. Nah itu dilihat nanti tanggal 5 Maret apakah bersama PD Perjuangan menggulirkan hak angket ataukah ada tanda-tanda masuk angin. Nanti dicek di situ. Kalau misalnya ada tanda-tanda masuk angin, berarti sinyal pribadi yang dikirim oleh Sandiaga Uno mengkonfirmasi bahwa P3 sudah merencanakan masuk dalam skenario pemerintahan ke depan. Tapi lagi-lagi ujian awalnya adalah P3 solid atau tidak untuk menggulirkan hak angket. Pertanyaannya Mas Burhan tadi, solid atau tidak? Karena kata Mas Burhan bahwa ini bergantung pada 5 Maret nanti nih P3 akan lolos ke parlemen atau tidak. Dan ini sebagai bargaining positionnya P3 gitu untuk lanjutkan hak angket ataukah justru mundur? Saya setuju sih, memang P3 masuk angin. Mari sukseskan angket untuk Indonesia, itu singkatannya. Itu singkatannya. Jadi apa yang disampaikan Mas Burhan betul sekali, memang kita masuk angin. Dan ini tidak ada kaitannya dengan pemerintahan besok ya. Karena kita berbicara tentang dugaan kecurangan yang dihadirkan oleh negara, tentu dengan aktor-aktor yang mengelola negara saat ini. Dan itu tentunya kita niatkan untuk menjaga demokrasi kita supaya tidak melenceng dari demokrasi yang seharusnya berbasis ideologi menjadi demokrasi yang berbasis uang. Dan kalau itu kita biarkan Mbak Vera, saya khawatir bahwa ini betul-betul akan menjadi pemilu yang paling kotor dalam sejarah Indonesia. Beberapa caleg saya mengatakan, Gus, saya ini ada caleg yang sudah 3 kali DPRD ke provinsi, Mbah Abu saya panggil, Pak Abu Nafi. Itu dulu pernah menjadi wakil Bupati Blora dan dia menjadi anggota DPRD provinsi 3 periode, mengatakan dulu saya nggak pernah bagi uang Gus, dapat 55.000 suara, sekarang amblas nggak ada suara. Jadi ini luar biasa. Ya? Bukan hanya sekedar standarnya naik. Bayangkan kalau seseorang yang mohon maaf ada di kalangan penerima bansos, jumlahnya itu 1/4 dari jumlah pemilih loh. Versinya datanya Kompas itu harian menyebutkan berdasarkan exit poll mereka itu 51 juta. Dalam hitungan saya 54 juta. Dari 21,5 juta keluarga penerima manfaat itu setara 54 juta pemilih. 1/4 dari pemilih kita. Itu kemudian mengatakan ditawari bansos untuk
memilih paslon tertentu. Kemudian kalau kita hitung ekuivalensi itu berarti dengan tingkat partisipasi pemilih di level pemilih paling lemah ekonominya ini tinggi dibandingkan dengan kalangan intelektual, maka berapa sumbangan suaranya kalau itu betul. Dan ini kan yang harus diungkap salah satunya di hak angket itu, dan kemudian ada tentu alasan mengapa pemindahan nomenklatur dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional, kemudian kenapa ada penaikan jumlah kurang lebih 20 triliun, bahkan pemilu dianggap lebih berbahaya daripada COVID karena nilainya menaikkan jumlah keluarga penerima manfaat maupun angkanya ini luar biasa dibandingkan dengan menarik COVID. Untuk menelaah lagi begitu ya. Objeknya ini siapa saja yang disasar sebetulnya? Secara personnya itu siapa? Tim hukum masih merumuskan karena jadi kan belum keluar siapa-siapa yang TPN ini dituju kan nanti untuk akan berakhir 20 Maret dan sekarang sudah digantikan secara transisional oleh tim hukum, dan tim hukum sekarang sedang merumuskan berdasarkan data-data yang masuk karena kita kan berbicara yang harus bisa terbuktikan secara material. Dan kemudian yang kedua, kita juga berbicara aktor ini tidak hanya di tingkat pusat, bukan hanya penyelenggara pemilu, bukan hanya pengawas pemilu, tetapi juga aparat-aparat pemerintah yang diduga berdasarkan informasi-informasi yang masuk melakukan mobilisasi dengan melakukan pelanggaran aturan. Contoh misalnya ketika kita berbicara pertemuan organisasi Desa Bersatu oleh Bawaslu sudah dikatakan sebagai indikasi pelanggaran pemilu, sampai sekarang dilaporkan tidak ada tindak lanjutnya. Tentu ini akan kemudian menjadi subjek yang dipanggil nantinya. Kenapa kok tidak berlanjut? Anda katakan ini indikasi. Kenapa kemudian tidak berlanjut kepada persoalan dugaan pelanggaran pemilu yang diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan misalnya. Kemudian kita juga berbicara tentang jumlah yang nominatif daftar penerimanya dalam bansos itu tiba-tiba turun dari Bapanas, mohon maaf, Badan Pangan Nasional. Tidak menggunakan nominatif yang berdasarkan usulan dari kabupaten, baik bupati maupun wali kota, begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan satu dari sedikit banyak yang harus kita ungkap. Dan kalau kita kemudian di dalam penelusuran atau penyelidikan ini menemukan bahwa jumlah yang terpengaruhi itu, karena ini salah satu dari temuan Bawaslu ya, dari 19 temuan Bawaslu intimidasi kepada pemilih, itu signifikan jumlahnya untuk mempengaruhi hasil pemilu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pemilu ini bisa diulangi, apakah itu pilegnya, apakah itu pilpresnya, ataukah dua-duanya. Dan kalau kita berbicara tentang anggaran, wah ini pemborosan, lah kan memang pilpresnya kemarin sudah dianggarkan 2 periode. Gitu. Saya ingin tinggalkan soal hak angket, Mas Romi. Saya ingin mendalami soal peran dari Presiden Jokowi. Kita lihat belakangan ini ada banyak keistimewaan yang diberikan begitu ya. Misalnya dengan menyematkan bintang 4 kepada Prabowo Subianto yang sudah purnawirawan TNI, kemudian juga sudah membahas dalam kabinet tentang program makan siang gratis dan juga program unggulan dari Prabowo Gibran gitu ya di RAPBN 2025. Dan sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah apa sebetulnya yang ditakutkan oleh Jokowi ketika sudah tidak memegang kekuasaan? Apakah semasa sekarang masih menjadi presiden, maka seoptimal-optimalnya untuk bisa mengatur strategi? Saya kira Pak Jokowi ini seorang petarung yang berani ya, karena beliau berhadapan dengan semua orang-orang yang pernah dekat dengan dirinya. Bahkan orang-orang yang selama ini menjadi pembantu-pembantunya dan tahu persis tabiat politiknya gitu ya. Pak Jokowi saya lihat tidak punya ketakutan, tetapi yang dia lakukan hari ini adalah dalam politik Jawa itu kalau orang dipangku itu kan mati. Jadi orang tuh dibaik-baikin begitu, itu akan nyerah karena kebaikan kita gitu. Sehingga apa yang dilakukan Pak Jokowi saya lihat merupakan politik balas budi. Dulu zaman Belanda juga pernah melakukan itu untuk membuat tidak ada pemberontakan di Indonesia yang melawan kolonialisme Belanda. Jadi saya lihat Pak Jokowi sekarang kan melakukan politik balas budi itu. Misalnya ketika Pak SBY menerbitkan buku Cawe-Cawe Presiden yang isinya itu ya relatif soal kecurangan pemilu dan cawe-cawe Jokowi. Soal kecurangan pemilu. Tapi kan isinya itu menyatakan Pak Jokowi boleh melakukan keberpihakan, Pak Jokowi tidak masalah melakukan ini itu begitu, sehingga kemudian politik balas budinya dengan memberikan Mas Ahaye sebagai menteri begitu. Kemudian Pak Prabowo, kan Pak Prabowo masih terus diserang, bahkan Pak Jokowi sendiri yang menyerang di tahun 2014 dan 2017 bahwa saya bukan pelanggar HAM, saya bukan diktator dan seterusnya. Ini dibalas hari ini dengan penaikan pangkat, karena kan ketika Pak Prabowo betul diumumkan sebagai pemenang pemilu nanti oleh KPU dan dilantik sebagai presiden, kan agak janggal kalau beliau mengangkat dirinya sendiri sebagai jenderal bintang 4, sehingga menyadari itu merupakan hal yang tidak wajar, maka dilakukan oleh Pak Jokowi. Meskipun balas itu tentu budi menyisakan saja ataukah juga sekaligus
sebagai bentuk keberlanjutan Jokowi 3 periode sebetulnya. Iya kan, kalau kita diberikan kebaikan itu kan asumsinya akan ada kebaikan yang nanti akan diberikan balik ketika beliau sudah tidak menjabat, dan itu adalah gaya politik yang menurut saya wajar dilakukan dan biasa gitu. Hanya bahwa kemudian itu menyalahi etik atau tidak, saya kira dengan posisi bahwa MK saja kemarin itu putusannya menurut MK menabrak konstitusi secara nyata dengan melanggar etika, itu saja bisa, apalagi hari ini hanya sekedar kritikan-kritikan, apakah tidak menyisakan hati kepada ibu-ibu yang melaksanakan aksi Kamisan misalnya yang dimention ke saya di beberapa media sosial. Ya tentu Pak Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri melakukan itu, dan hanya beliau dan Allah Ta'ala yang tahu sebenarnya apa maksud pemberian itu. Oke, tapi apakah akan konsisten dari sisi Prabowo-nya begitu ya, sudah diberikan banyak keistimewaan, apakah konsisten untuk menggandeng sang putra sampai dengan selesai nanti kepemimpinan di 2029, secara misalnya nanti hasil KPU memang memenangkan Prabowo secara ya? konstitusional. Tetapi secara politik kan kita juga menemui di banyak pilkada ya, menurut data Kementerian Dalam Negeri yang pernah saya terima dulu, bahwa separuh dari pilkada itu pasangannya pisah di tengah jalan secara politik ya, bukan secara konstitusional. Artinya mereka tetap duduk sebagai kepala dan wakil kepala daerah, tetapi secara politik wakil kepala daerah ini nggak diperankan. Selama ini kan wakil presiden itu memang ban serep, dan tidak ada di Republik ini SK Tapi wakil masanya presiden. Gibran tidak akan diberikan peran strategis misalnya untuk memberikan peran lebih begitu supaya nanti keberlanjutan periode 2029 pun juga diperhitungkan. Tentu yang bisa menjawab itu Pak Prabowo ya, bukan saya. Tetapi bahwa kemudian kewenangan itu, the power and responsibility upon the president menurut Undang-Undang Dasar, ya. Karena kita kan sistem kabinet presidensial. Tentu seberapa besar itu diberikan, ya diantaranya kan kemarin ketika RUU DKJ, daerah khusus Jakarta itu muncul, Wapres diberikan ruang untuk menjadi pemimpin DKJ ini untuk mengkoordinasi Jakarta Raya ini, misalnya seperti itu. Oke, saya ingin komentarnya Mas Burhan. Mas Burhan, seberapa besar potensi Gibran ini akan diberikan peran yang strategis begitu, misalnya soal RUU DKJ yang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Romi? Sebenarnya kita bisa berkaca dari pengalaman Filipina, karena mirip ya. Jadi Bongbong Marcos maju dengan memanfaatkan kotel efek popularitas Presiden Duterte. Presiden Duterte itu approval ratingnya bahkan lebih tinggi dibanding Presiden Jokowi. Dan saya sebut ada kemiripan karena Bongbong menggandeng putri Duterte sebagai cawapres dan menang telak keduanya dengan perolehan yang mirip dengan suara yang sekarang diperoleh oleh Prabowo Gibran di Pilpres Indonesia tanggal 14 Februari kemarin. Dan yang menarik, setelah Bongbong dilantik sebagai presiden, Duterte menginginkan peran lebih buat putrinya yang menjadi wakil presiden Bongbong, dengan meminta putrinya selain sebagai wapres juga menteri pertahanan. Baik. Tapi Bongbong mengatakan presidennya saya, bukan Duterte. Dan akhirnya terjadi perpecahan secara frontal di depan publik. Bahkan Duterte mengancam untuk menurunkan Bongbong karena Bongbong diyakini mengganti atau berupaya untuk mengamandemen konstitusi, di mana Presiden Filipina hanya sekali. Jadi poin saya, kejadian Filipina ini kalau tidak diantisipasi bisa jadi terjadi di Indonesia. Jadi ada semacam power game ya, yang bisa saja membuat hubungan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo, kalau Prabowo dilantik sebagai presiden, itu akan memanas. Oke, jadi Mas Burhan menangkap bahwa ada potensi kehancuran yang sama seperti yang terjadi di Filipina begitu ya, antara Prabowo dan juga Gibran. Tapi kita akan lihat nanti. Mungkin gini. Oke, singkat saja, waktu kita sudah habis Mas Burhan. Iya. Tentu skenario Filipina terlalu ekstrim ya. Tetapi setidaknya ada power game yang menghantui hubungan keduanya, itu bisa saja terjadi kalau tidak ada bridging yang menjembatani hubungan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo nanti setelah beliau dilantik. Jadi lagi-lagi kasus Filipina ekstrim, tetapi bukan berarti Indonesia tidak tidak berpotensi untuk mengikuti ancaman atau pelajaran yang terjadi di Filipina. Oke, Mas Burhan, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih Mas Burhan dan juga Mas Romi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Dan pemirsa, Prime Time News akan kembali usai jeda, di antaranya dengan
informasi lainnya. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.